Ya, berjumpa lagi pada perkuliahan kita, yakni perencana pembelajaran anak usia dini. Adapun pokok pembahasan pada kali ini adalah pengembangan silabus RPP, Prota dan Prosem. Oleh saya sendiri Amrullah SPD MPD. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Ya, langsung saja kita masuk pada materi awal, yaitu pengembangan silabus. Ya, istilah silabus dapat didefinisikan sebagai garis besar, ringkasan, ikhtisar atau pokok-pokok isi eh, atau materi pelajaran. Ya, silabus digunakan untuk menyebut suatu produk pengembangan kurikulum berupa penjabaran lebih lanjut dari kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ingin dicapai, dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari siswa dalam mencapai kompetensi inti dan kompetensi dasar. Oke, silabus merupakan rancangan pembelajaran yang berisi rencana bahan ajar mata pelajaran tertentu pada jenjang atau kelas tertentu. Ya, sebagai hasil dari seleksi, pengelompokan, pengurutan, dan penyajian materi kurikulum yang dipertimbangkan berdasarkan ciri dan kebutuhan daerah setempat. Oke, ya, dalam kurikulum 2013 dikatakan bahwa silabus merupakan penjabaran kompetensi inti dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Ya, dalam pembahasan uh, atau materi pengembangan silabus dibahas juga prinsip-prinsip pengembangan silabus. Yang pertama adalah ilmiah. Maksudnya adalah keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, relevan, di mana cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga adalah sistematis. Ya, komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat adalah konsisten. Adanya hubungan yang konsisten, ya, antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang kelima adalah memadai. Maksudnya adalah cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam juga aktual dan kontekstual. Ya, di sini adalah indikator materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh adalah fleksibel, di mana keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Dan yang terakhir adalah 8 menyeluruh. Maksudnya adalah komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya adalah langkah-langkah pengembangan silabus, yakni yang pertama memiliki identitas mata pelajaran atau identitas kegiatan pembelajaran. Yang kedua adalah identitas sekolah yang meliputi nama satuan pendidikan dan kelas. Yang ketiga adalah kompetensi inti yang merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran.
Yang keempat adalah kompetensi dasar, yang merupakan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait dengan muatan atau mata pelajaran. Yang kelima adalah tema. Ya, tema di sini kalau di pendidikan anak usia dini itu terbagi menjadi 11 hingga 12 tema. Ya, yang ketujuh adalah materi pokok yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang kedelapan itu adalah kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Ya, penentuan pelaksanaan pembelajaran merupakan panduan untuk mengatur suasana pembelajaran sehingga dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan menyenangkan. Ya, yang kesembilan adalah penilaian, yang merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Ada juga yang ke-10, penentuan alokasi waktu, yang merupakan perkiraan berapa lama siswa atau peserta didik harus menyelesaikan mata pelajaran yang telah ditentukan. Yang ke-11 adalah sumber dan bahan ajar, yang merupakan referensi atau literatur yang digunakan guru untuk mendukung pencapaian materi pokok dan capaian kompetensi dasar. Ya, sebelum kita membahas tentang pokok materi selanjutnya tadi, sedikit diinformasikan kalau di Taman Kanak-kanak atau PAUD itu sendiri RPPH terbagi menjadi dua, RPP terbagi menjadi dua, yaitu RPPH dan RPPM, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran harian dan rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan. Ya, nanti ya pembahasan atau pokok pembahasan berikutnya adalah penyusunan prota dan proses. Yang pertama materinya adalah pengertian dan komponen program semester. Ya, penyusunan program tahunan atau prota yang merupakan bagian dari pengembangan silabus itu adalah membuat alokasi waktu untuk setiap topik bahasan dalam 1 tahun pelajaran. Ya, pengalokasian waktu pada program tahunan ini ditetapkan besarannya secara global pada setiap topik satuan bahasan sesuai cakupan lingkup bahasan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar berdasarkan kalender pendidikan dan jumlah minggu efektif dalam 1 tahun pelajaran. Ya, dalam menelah kalender pendidikan untuk alokasi waktu, ya perlu diperhatikan beberapa hal yang terkait dengannya. Misalnya yang pertama, permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran di setiap satuan pendidikan. Yang kedua itu adalah minggu efektif belajar, adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Yang ketiga adalah waktu pembelajaran efektif, adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran, ya, termasuk muatan lokal.
ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri. Dan yang keempat adalah waktu libur, adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakannya kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Ya, adapun komponen utama dalam penyusunan program tahunan yang meliputi yang pertama adalah kompetensi dasar, yang kedua topik bahasan, dan yang ketiga adalah alokasi waktu topik bahasan pada setiap kompetensi dasar. Selanjutnya adalah pengertian dan komponen pembahasan selanjutnya adalah pengertian dan komponen program semester. Ya, program semester atau prose merupakan salah satu bagian dari program pembelajaran yang membuat alokasi waktu untuk setiap topik satuan pembahasan pada setiap semester. Pengalokasian waktu pada program semester diberikan secara lebih rinci dari pengalokasian waktu pada prota atau program tahunan, di mana pada prosem setiap topik satuan bahasan dikembangkan menjadi sub-sub topik dan ditentukan alokasi waktunya. Ya, selanjutnya dibuat distribusi waktu di setiap minggu efektif pada setiap bulan selama satu semester, eh, dimulai dari semester ganjil dari bulan Juli sampai Desember, dan semester genap bulan Januari sampai bulan Juni. Ya, beban belajar setiap mata pelajaran pada sistem paket dinyatakan dalam satuan jam pembelajaran. Ya, dirumuskan dalam bentuk satuan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri yang tidak terstruktur. Ya, semua ini dimaksudkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik. Uh, uh, ya, komponen utama program semester meliputi yang pertama komponen dasar, topik dan subtopik bahasan, serta alokasi waktu topik dan subtopik selaras dengan kompetensi dasar dan indikator untuk setiap minggu pada setiap bulan selama satu semester. Ya, jadi penyusunan program tahunan dan program semester merupakan bagian dari pengembangan kurikulum itu sendiri. Ya, karena itu sebelum menyusun silabus terlebih dahulu dilakukan penyusunan prota dan prosem. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Ya, selanjutnya silakan eh, melakukan absensi dan menjawab kolom pertanyaan atau menjawab pertanyaan di dalam kolom jawaban yang include ke dalam absen. Adapun pertanyaannya jelaskan secara singkat, padat, dan jelas mengenai RPPH dan RPPM. Oke, seperti itu soalnya.
dan ditunggu absen serta jawabannya paling lambat pukul 23 lewat 55 eh, menit waktu Indonesia bagian tengah. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.